Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Mari bersifat dermawan. Dermawan itu apa ya kira-kira ya? Kalau dilihat dari gambar ini apa ini? Ada orang yang ngasih uang ke pengemis. Ini juga ini ngasih makanan ke orang lain. Kira-kira dermawan itu apa? Orang yang suka memberi, ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita baca dulu. Menghiasi diri dengan sifat dermawan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sikap dermawan, apa ciri-ciri orang yang dermawan dan apa hikmahnya untuk diri kita, sekarang kita baca dulu penjelasannya. Dermawan itu adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharap balasan, ya. Jadi dermawan itu adalah sikap atau sifat ya yang suka memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan dengan ikhlas. Jadi tidak dengan terpaksa, ya, dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau kita masih memberikan orang lain, memberikan uang kepada orang lain tapi berharap dibalas biar nanti aku juga dikasih uang juga misalnya, itu namanya bukan sikap dermawan. Ya, itu namanya tidak ikhlas. Karena apa? Karena mengharap balasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kalau kita berbuat sesuatu atau kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Ya, itu namanya ikhlas. Nah, orang yang memiliki sifat dermawan ini tidak pernah berpikir untuk dibalas dari orang yang sudah dibantu. Nah, jadi dia berbuat baik itu hanya mengharapkan ridho dari Allah, ya, tidak mengharapkan balasan apapun dari orang lain. Siapa contohnya orang-orang yang memiliki sifat dermawan? Ya, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat kaya raya sekali. Ya, kaya raya dan dermawan. Ya, ketika Abu Bakar itu bersedekah, dia memberikan semua hartanya. Ya, dan tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya kecuali hanya untuk makan hari itu. Nah, jadi nggak mikir besok mau makan apa, itu nggak mikir. Ya, yang penting hari itu keluarganya sudah makan, semua hartanya disedekahkan. Besok mau makan apa nggak tahu. Ya, karena apa? Karena Abu Bakar sangat percaya kepada Allah, ya, karena Allah itu yang Maha Pemberi rezeki. Jadi Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya raya dan sangat dermawan sekali. Ya, ceritanya ketika waktu itu perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan agama Islam. Kemudian Rasulullah heran. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang akan kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Ya, kemudian Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Nah, selain pada peristiwa perang Tabuk tadi, Abu Bakar juga menyedekahkan hartanya untuk membeli budak-budak, ya, kemudian dimerdekakan. Nah, jadi zaman dahulu itu masih ada perbudakan, ya. Budak itu orang yang disuruh bekerja dan tidak dibayar seumur hidup. Kalau dia jadi budak itu seumur hidup dia jadi budak. Ketika dia punya anak pun anaknya juga otomatis jadi budak, ya. Nah, kecuali kalau apa? Kecuali kalau budak tadi itu dimerdekakan. Dimerdekakan itu artinya apa? Ditebus, ya, dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya tadi itu, kemudian dimerdekakan. Jadi orang yang merdeka, bukan jadi budak lagi. Kalau sekarang sudah nggak ada ya perbudakan ya. Tapi kalau waktu itu zamannya Nabi Muhammad itu masih banyak sekali perbudakan. Dan Islam itu agama yang sangat apa namanya? Pokoknya bagaimana caranya biar perbudakan itu
hilang di muka bumi, ya. Makanya kenapa Islam itu sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Nah, karena apa? Karena Islam tidak menyukai perbudakan. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini orang yang kaya dan suka memerdekakan budak. Jadi para budak-budak tadi itu dibeli, ya, dari majikannya dibeli, kemudian dijadikan orang yang merdeka, tidak jadi budak lagi. Itu juga. Kemudian Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu adalah juga salah seorang sahabat Nabi yang sekaligus sebagai menantunya Nabi. Nah, menantu itu apa? Jadi Utsman itu menikahi anaknya Rasulullah. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Jadi dua anaknya Rasulullah itu yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, ini juga orang yang kaya raya, ya. Selain Abu Bakar, ada juga Utsman bin Affan. Itu orang yang sangat kaya raya sekali dan juga sangat dermawan. Nah, saat itu ketika kota Madinah dilanda kekeringan, ya, ada sebuah sumur milik orang Yahudi. Nah, sumur itu menjadi sumber utama satu-satunya di Madinah saat itu, sumber air satu-satunya di Madinah, ya. Kemudian sumur tadi itu dijual oleh pemiliknya dengan harga yang sangat mahal, ya. Sumur-sumur yang lain sudah kering, hanya tinggal satu sumur tadi itu milik orang Yahudi, ya. Kemudian orang Yahudi tadi menjual sumurnya tadi itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, kemudian akhirnya sumur tadi itu dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga yang sangat mahal, ya. Dijualnya mahal sekali sumber air tadi itu. Nah, sejak saat itu penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin untuk keperluan mereka secara gratis. Jadi sumur yang milik orang Yahudi tadi itu dibeli oleh Utsman dan disedekahkan kepada orang-orang Madinah secara gratis, ya. Orang-orang boleh mengambil air sesukanya, gratis, nggak usah bayar. Nah, pada perang Tabuk juga Utsman menyedekahkan 900 ekor unta, ya, 100 ekor kuda, dan juga ribuan dirham, ya. Dirham itu kalau dulu kan uangnya pakai dirham, ya. Dirham itu kepingan emas gitu loh, emas yang berbentuk koin-koin gitu, tapi itu terbuat dari emas asli, ya, emas murni, ya. Abu Bakar menyedekahkan ribuan dirham untuk menanggung sepertiga dari biaya perang. Nah, Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya untuk kepentingan perang, ya, untuk membela agama Islam. Utsman bin Affan juga. Nah, harta yang sebenarnya menjadi milik kita itu adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Kenapa? Karena harta yang kita simpan itu kalau kita mati tidak akan dibawa, ya kan? Kalau kita mati, nggak mungkin kan kita mau dikubur sama uang-uang yang kita simpan itu. Bener nggak? Misalnya kita punya uang banyak sekali, ratusan juta, miliaran, triliunan misalnya, uang yang banyak sekali. Kalau kita simpan terus, uang itu tidak akan ikut dikubur kalau kita mati. Ada nggak? Pernah lihat nggak orang mati, orang kaya, ya, ketika meninggal uangnya dikubur sama dia? Nggak ada kan? Nah, makanya kenapa? Harta itu nggak ikut dibawa mati. Nah, harta yang sebenarnya kita miliki itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Makanya kenapa kita sebagai umat Islam itu sangat dianjurkan untuk bersedekah. Karena dengan kita bersedekah itu sebenarnya kita sedang menabung. Menabung untuk apa? Untuk bekal nanti di akhirat. Karena ketika kita mati, harta yang kita tinggalkan di dunia itu tidak akan kita bawa, ya. Nanti yang akan kita bawa itu adalah harta yang kita sedekahkan, gitu, ya. Nah, Islam sangat menganjurkan sifat dermawan. Dengan sifat tersebut,
syiar Islam kemudian menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya memiliki sifat dermawan. Dermawan itu suka memberi, ya. Nah, apa ciri-cirinya orang yang bersifat dermawan? Yang pertama, dia rela berkorban untuk sesama manusia, ya. Tidak egois. Misalnya ada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita, ya. Dia lebih miskin misalnya, tidak punya harta. Nah, kita rela berkorban untuk dia, ya. Kita beri sebagian harta kita untuk dia. Kemudian menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan, ya. Dia juga sayang kepada sesama manusia tanpa mengenal perbedaan, ya. Meskipun dia berkulit hitam misalnya, meskipun dia tidak lebih cantik dari kita, ya, meskipun dia punya kekurangan, ya, secara fisik misalnya dia tidak bisa melihat atau dia tidak bisa berjalan dengan sempurna misalnya, dia punya kekurangan. Nah, ya, kita sebagai sesama manusia itu harus saling menyayangi, tidak boleh mengejek, gitu ya. Kemudian orang yang dermawan itu selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jadi hartanya tidak dibuang-buang untuk foya-foya, untuk senang-senang terus, ya, untuk beli-beli hal yang nggak penting, ya. Justru dia menggunakan hartanya itu untuk kebaikan. Kemudian dia lebih mengutamakan kepentingan umum dan dia tidak sombong ketika memiliki harta yang banyak. Kemudian dia suka memberi dengan ikhlas atau tanpa mengharapkan balasan. Orang yang dermawan adalah orang yang suka beramal dan bersedekah. Karena orang yang dermawan dia yakin bahwa harta yang dimiliki itu bukan untuk dirinya sendiri, ya. Tetapi apa? Di dalam harta yang kita miliki itu ada titipan dari Allah, ada amanah dari Allah, ya. Di dalam harta yang kita miliki itu sebagian ada hak orang miskin yang harus disampaikan, ya. Misalnya, kenapa Islam menyuruh kita untuk berzakat? Karena di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Makanya kita disuruh berzakat, membayar zakat. Gitu ya. Untuk membersihkan harta kita. Biar tidak kita enggak jadi orang yang pelit. Begitu. Makanya Islam menyuruh kita untuk berzakat atau bersedekah. Nah, dalam kita bersedekah itu ada adabnya, ada tata caranya, ya. Kalau kita mau ngasih sesuatu ke orang, itu bagaimana seharusnya? Yang pertama, kita harus merahasiakan, ya. Kalau kita mau ngasih ke orang lain, ya, apalagi orang itu di bawah kita misalnya, ya, lebih kekurangan dari kita, itu sebaiknya kita ngasih dengan cara diam-diam. Jangan disebarluaskan ke orang, ya. Enggak kayak YouTuber sekarang, ya. Misalnya dia mau ngasih sesuatu ke orang yang lebih miskin gitu ya, misalnya di videoin, dikontenin, dijadikan konten YouTube. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu. Kalau kita mau bersedekah, itu sebaiknya dirahasiakan. Biar apa? Biar kita tidak jadi sombong, biar kita terhindar dari sifat riya. Riya itu artinya sombong. Wah, lihat nih loh, aku bersedekah. Nah, biar kita nggak punya perasaan seperti itu, ya kan? Misalnya bersedekah biar dipuji sama orang lain, itu namanya sombong, ya. Kita bersedekah tapi mengharapkan balasan pujian dari orang lain. Makanya kenapa kita disuruh untuk diam-diam kalau ngasih orang lain itu, ya. Misalnya tangan kanan kita ngasih, jangan sampai tangan kiri kita tahu, ya. Pokoknya bagaimana caranya biar orang lain itu nggak tahu kalau kita sedang membantu orang lain, kalau kita sedang bersedekah. Kemudian, nah, tapi
Boleh juga kita menampakkan atau memperlihatkan, ya, kalau kita bersedekah itu boleh dilihatkan, tapi tujuannya tidak untuk sombong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menginspirasi, ya. Kalau bahasanya sekarang tuh supaya terinspirasi, biar orang lain juga ikut-ikutan membantu gitu loh. Misalnya kita berdonasi, ya. Berdonasi untuk Palestina misalnya, ya. Kita membantu, kemudian bantuan tadi itu misalnya difoto, kemudian di video, kemudian disebarluaskan di Instagram, di Facebook gitu ya. Nah, itu biar apa? Biar orang lain juga ikut tergerak hatinya untuk ikut membantu. Nah, kalau seperti itu boleh, ya. Kalau kita bersedekah kemudian kita memperlihatkannya kepada orang lain itu boleh, tapi dengan tujuan biar orang lain ikut terdorong atau ikut tergerak hatinya biar ikut bersedekah. Tapi kalau tujuannya biar dipuji, itu namanya sombong, ya. Yang tahu siapa dalam hati manusia? Hanya Allah yang tahu. Jadi Allah Maha tahu, ya. Tujuan kita memperlihatkan sedekah kita itu untuk apa? Apakah untuk sombong biar dipuji orang lain, atau untuk biar orang lain itu tergerak hatinya? Nah, Allah yang Maha tahu apa niat kita, ya. Boleh sedekah dengan cara diam-diam, boleh juga sedekah dengan cara memperlihatkan. Tergantung niatnya, ya. Niatnya harus baik. Tidak boleh niatnya untuk pamer, nggak boleh, ya. Kemudian selain itu, kalau kita sudah bersedekah, itu kita tidak boleh menyebut-nyebut pemberian kita, atau kita tidak boleh menyakiti orang yang sudah kita beri sedekah, ya. Misalnya kita udah ngasih 100.000 misalnya, terus diungkit-ungkit terus, kamu kan sudah pernah tak kasih uang 100.000, ayo sekarang bantu aku misalnya. Gak boleh menyebut-nyebut pemberian. Atau misalnya gini, aku loh sudah pernah donasi 100.000, ya, misalnya seperti itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita sudah ngasih sesuatu, lupakan, ya, jangan diingat-ingat. Kalau kita sudah ngasih sesuatu harus dilupakan. Biar apa? Biar hati kita jadi ikhlas. Kalau kita terus mengingat-ingat atau kita menyebut-nyebut pemberian kita, itu namanya kita belum ikhlas. Kita masih berharap untuk mendapatkan balasan. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita sudah ngasih, sebaiknya dilupakan biar hati kita jadi ikhlas. Nah, kemudian poin yang keempat, melupakan sesuatu yang sudah disedekahkan. Nah, tadi ya seperti Ustazah bilang, ya. Kalau kita sudah ngasih sesuatu, maka habis itu lupakan. Jangan diingat-ingat lagi, biar hati kita jadi ikhlas. Kemudian yang kelima, dalam memberikan sesuatu itu sebaiknya adalah hal yang paling baik yang kita miliki, ya. Misalnya kita mau ngasih mau ngasih apa? Baju misalnya, ya. Janganlah ngasih orang baju yang udah jelek, yang kita sendiri nggak suka misalnya, ya. Yang kita udah nggak suka, udah bajunya udah jelek. Nah, jangan seperti itu dikasih ke orang lain, ya. Misalnya kita boleh ngasih baju bekas ke orang lain, itu baju yang masih bagus, misalnya karena sudah kekecilan, ya. Baju-baju kita udah kekecilan tapi masih bagus, masih layak pakai, nah itu boleh dikasih ke orang lain. Tapi jangan sampai ngasih baju bekas yang udah jelek, ya. Jangan ngasih sesuatu yang jelek ke orang lain. Nah, apa hikmahnya sifat dermawan? Yang pertama, akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi balasan bagi orang yang bersedekah itu akan dibalas sebanyak 700 kebaikan. Ya, perumpamaannya ada sebutir benih yang benih itu ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi 7 butir. Ya, dari satu benih tadi itu ketika ditanam dia akan menumbuhkan 7 butir. Ya, dan di setiap butirnya tadi itu ada 100 biji. Jadi ada 700 biji. Ketika kita bersedekah satu, Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita sedekah 1 juta. Misalnya kita ngasih uang 1 juta, Allah akan memberi balasan sebanyak 700 juta. Nah, itu balasan bagi orang yang suka bersedekah. Allah akan melipat gandakan rezekinya. Kemudian yang kedua, Allah akan mencintai orang yang suka bersedekah. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hikmahnya yaitu membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain. Kemudian dicintai dan disukai oleh masyarakat, menghilangkan kesenjangan sosial. Maksudnya apa? Dengan kita bersedekah itu tidak ada lagi orang yang kaya banget. Sebaliknya ada orang yang miskin banget. Ya. Dengan bersedekah itu tidak akan ada hal yang seperti itu. Karena apa? Karena orang yang miskin dibantu oleh orang yang kaya. Nah, jadi sedekah itu bisa menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakadilan tadi itu. Dengan kita membantu berarti kita sudah menghilangkan ketidakadilan tadi, kesenjangan sosial. Kemudian orang yang suka bersedekah juga akan dijauhkan dari kesulitan. Ya. Kesulitan-kesulitan dalam hidupnya itu akan dijauhkan oleh Allah. Dan sebaliknya dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Dan dia juga akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan itu maksudnya apa? Keberkahan itu artinya kebaikan. Ya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Nah, misalnya orang yang suka bersedekah. Ya, kalau dia nggak terlalu kaya misalnya, tapi dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Misalnya anaknya nurut, ya, anaknya pinter-pinter, pekerjaannya lancar, ya, keluarganya sehat-sehat, ya, jarang sekali sakit. Nah, itu salah satu keberkahan-keberkahan atau kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Nah, gitu ya. Jadi itulah tadi hikmah bagi orang yang suka bersedekah. Oke, sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan materi yang lain ya.